Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bi'izni sirajan munira. Amma ba'du fa qala ta'ala syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, beliau itu sangat santun, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah, saya hanyalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Kama qala sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidin syakir. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali bertemu dengan dan silaturahim dengan masjid dan majelis ta'lim jamaahnya An-Nas, Masjid An-Nas Pamulang MA, yang alhamdulillah luar biasa istiqomahnya. Setiap subuh kedua kita ketemu, pertama ya kita ketemu bersama di majelis ini yang jumlahnya luar biasa jamaahnya. Salawat salam semoga senantiasa diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bulan lalu kita baru saja ingat kembali kenang kelahirannya, Rabiul Awal. Hari ini kita berada di Sabtu kedua bulan Rabiul Akhir. Karenanya maka tadi sengaja saya ambil kutipan ayatnya adalah surah At-Taubah, surah ke-9 ujung 128 sampai akhirnya 129. 128 Allah berpesan kepada kita semua secara tidak langsung dengan menyatakan, dengan mengungkapkan 4 sifat utamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad saja. Tidak ada nabi lain, rasul lain, manusia lain apalagi yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama adalah baginda itu adalah azizun alaihi ma anittum, yang membuat penderitaan kalian membuatnya susah, membuatnya berat hati. Aziz itu makna redaksionalnya awalnya adalah perkasa. Perkasa itu berarti kuat, kuasa gitu ya. Tapi kalau sudah ada ala di belakangnya, azizun alaihi, yang perkasa itu menjadi kebalikannya. Jadi lemah lembut, jadi lunglai, lemah, lesu gitu. Yang kuat tadi menjadi sangat lemah. Apa maksudnya? Apa yang membuat sangat lemah itu? Ma'anittum, anata itu adalah penderitaan, kesulitan yang memberatkan kehidupan kita, itu ma'anittum. Jadi penderitaan umatnya membuat beliau begitu lemah jadinya gitu. Dari azizun alaihi tadi yang perkasa menjadi sangat lemah, sangat merasakan. Seakan-akan penderitaan umatnya betul-betul dipanggul oleh baginda Nabi sendiri. Ibu, dalam konteks sejarahnya ini ayat memang dalam masih terkait dengan apa yang baginda Nabi hadapi dan para sahabatnya hadapi. Perjuangan masih sedang naik-naiknya, lagi nanjak-nanjaknya. Maka kemudian banyak para sahabat yang kehidupannya luar biasa berat gitu ya, dipukul kanan kiri gitu, dipersekusi, diinjak-injak harkat martabatnya gitu, bahkan sebagian dibunuh. Karenanya maka penderitaan umatnya seakan-akan ditanggung oleh Nabi, sehingga kemudian Nabi begitu beratnya. Apa ini maknanya? Maknanya Nabi itu begitu empati kepada umatnya, kepada orang lain di sekitarnya. Lalu apa yang pelajaran yang kita ambil? Kalau begitu, kalau nabinya begitu empati, simpati, peduli kepada orang lain, maka hendaknya kita yang ngaku sebagai umatnya Nabi, pengikutnya Nabi juga begitu, menjadi pribadi yang mudah terenyuh dengan penderitaan orang lain. Gak cuek bebek bodoh amat gitu. Bukan gue ini gitu ya. Bodoh amat orang tetangga ini. Itu berarti bukan pengikutnya Nabi itu. Ya, sebab kalau pengikutnya Nabi azizun alaihi ma anittum, penderitaan orang seakan-akan menjadi beban kita yang nanggung. Yang kedua, harisun alaikum. Harisun itu haroso. Haroso itu artinya maruk, Pak. Pengen menghabiskan semua kebaikan untuk umatnya. Apapun yang dimiliki oleh Nabi, kebaikan apapun yang dimiliki oleh Nabi, pengennya itu disebar ke orang saja, gitu, ke umat saja.
Contoh konkret misalnya Nabi itu kaya raya Pak Bu, sangat kaya. Dari mana taunya Ustaz? Dari kecil udah memang dari kecil kan yatim ya Bu ya Pak. Tapi setelah itu kemudian kita hilang jejak tuh. Nabi itu menjadi orang yang kaya, pemuda kaya. Nggak mungkin seorang janda kaya mau menikah dengan laki-laki yang nggak jelas, nggak punya kekayaan gitu. Nabi dilirik oleh Khadijah karena memang Nabi punya potensi berkembang yang luar biasa dan sudah kaya. Kayanya dari mana? Kayanya mas kawinnya gede. Ya, mas kawinnya kan 2 bagian tuh, 1 onta, 2 emas. Ya Pak, ontanya berapa masih ingat? 20 ekor. Untanya 20 ekor. Bapak bisa bayangkan 1 ekor unta cukup untuk 10 orang pengorban. Satu pengorban di sini 3 juta paling tidak. Ya kan sekarang mah udah 4 juta kali. 4 juta kali 10 berapa itu? 40 juta 1 ekor unta kali 20. 800 juta Pak. Itu ontanya doang. Kebayangnya, bukan ekornya doang, bukan ontanya doang. 40 juta kali 20 ekor 800 juta baru ontanya. Belum emasnya. Emasnya kurang lebih seukuran sama ontanya. 1, sekian M. Baru mas kawinnya doang Bu. Ibu punya anak, dilamar sama seorang jejaka gitu, 25 tahun usianya. Mas kawin yang ditawarkan 1, sekian M. Kira-kira orang kaya apa orang miskin? Sampai hari ini barangkali sebagian masyarakat kita kebanyakan gitu ya, belum tentu dikumpulin semua asetnya 1 M. Kan? Halo, itu baru mas kawin, belum tenda, belum catering, belum undangan. Ya Pak, kaya dari muda, nikah dengan janda kaya, kemudian Nabi 25 tahun menikah dengan Khadijah. Kapan diangkat menjadi bintang Rasul? Pak, secara ekonomi Nabi dapat pukulan itu setelah menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Berarti 15 tahun kemudian menikah dengan yang kaya gitu, tambah kaya. 15 tahun kemudian tambah kaya. Itu sebab maka pamannya sendiri Abu Lahab senang menikahkan anak-anaknya dengan anaknya Nabi. Halo, apa sebab? Sebab nabinya kaya. Halo, jadi orang ya kan satu jaringan tuh. Baru musuhan itu setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Sampai meninggal dunia Nabi kaya. Kayanya dari mana? Nabi itu punya hak khumus. Khumus itu 1/5 dari ghanimah rampasan perang. Halo Pak, 1/5 itu berapa persen? 20% dari setiap peperangan yang dimenangkan itu hasilnya 20% milik Nabi. Kaya raya. Cuma bedanya, ini bedanya dikit sama kita sih bedanya. Bedanya kekayaan Nabi bukan untuk dinikmati dirinya dan keluarga anak-anaknya, bukan. Disebar kekayaannya buat umatnya lagi. Nah, sering kita dengar ceritanya Nabi begitu selesai selesai perang, kemudian dapat ghanimah 20% tadi, 1/5 gitu, kumpulkan di masjid, lalu panggil satu-satu sahabatnya, sini, ini bagian kamu, nih bagian kamu, habis. Pulang nggak bawa apa-apa. Padahal hartanya sendiri Pak sebenarnya kan. Allah yang ngatur bukan Nabi. 1/5 itu. Kaya raya Pak. Tapi harisun alaikum, kekayaannya bukan untuk dinikmati dirinya dan keluarganya, bukan. Apalagi numpuk-numpuk 7 turunan gitu. Ya, tapi dibagi kepada orang lain itu harisun. Maka yang ada dalam hatinya, benaknya, tindakannya, pikirannya, semua adalah kebaikan demi kebaikan untuk umat. Pelajaran untuk kita semua apa? Kalau begitu, kalau kita ngaku sebagai umatnya Nabi, pengikutnya Nabi, jadilah orang yang seperti itu. Yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk semua orang. Berpikir, bersikap, bertindak yang senantiasa menjadi yang terbaik untuk masyarakat gitu. Bukan habak punya pengen buat sendiri. Tapi berbagi kebaikan kepada siapapun. 2, yang ketiga ini luar biasa juga, bil mu'minina raufun rahimun. Ada rauf, ada rahim. Rauf itu dari kata ra'fah, rahim itu dari kata rahmah. Rauf dengan rahim itu sedikit bedanya, bahkan mungkin agak sulit membedakan. Rauf itu adalah kasih sayang yang berangkat dari kelemah lembutan ibu. Kalau ibu sayang sama anak, pengennya tuh ngasih jor-joran, apa yang dia minta kasih, itu rauf. Tapi sayangnya rauf itu bisa jadi menjebak. Anak kita bisa jadi minta yang dia tidak tahu ukurannya. Anak bayi masih anak kecil ya, anak-anak SD mintanya handphone misalnya gitu.
Kalau kita jor-joran kasih tanpa kontrol itu ya udah nanti nggak malas belajar. Itu rauf, saking lemah lembutnya sehingga kemudian pengennya ngasih aja. Kalau rahim, ibu sebenarnya rahim itu terukur. Terukur apanya maksudnya? Kasih sayangnya sempurna, kasih sayangnya berkelanjutan sepanjang masa, tapi terukur. Kalau belum waktunya nggak dikasih. Anak-anak SD gitu nggak mungkin kita kasih motor balap. Karena kalau kita kasih motor balap sama dengan nggak sayang sama anak. Hari ini dikasih, besok tabrakan. Kan gitu. Itu rahim, beda. Dua-duanya disandingkan untuk baginda Nabi, raufun rahim. Oke. Jadi Nabi itu kadang jor-joran kepada umatnya, usah apapun yang dia minta gitu. Tapi ada waktunya beliau tahu ukurannya. Ini harusnya bagaimana gitu. Kalau rahim itu bisa jadi awalnya menyakitkan. Karena bagi anak ketika nggak dikasih handphone itu menyakitkan. Anak-anak kita sekolah kan, kita pesantren kan itu menyakitkan Pak. Harusnya mereka senang main gitu kan kemana-mana. Anak-anak saya tiga-tiganya semuanya pesantren gitu. Itu ya Allah protesnya luar biasa Pak. Saya mau sama teman-teman sono bisa sekolah di luar gitu, nggak terkekang di pesantren gitu. Tapi justru karena saya rahim kepada anak, saya didik mereka dengan cara itu. Biarkan mereka kemudian dididik di pesantren gitu. Karena kalau kita biarkan mereka sesuai keinginan mereka sekarang, mereka nggak jadi apa-apa nanti, bahaya gitu. Ya Pak, itu rahim tuh. Ya, seakan-akan anaknya terkekang hari ini, tapi insya Allah besok dia akan menemukan justru ini yang terbaik untuk mereka, itu rahim. Ayah ibu, raufun rahim itu hanya diletakkan kepada satu sosok manusia saja. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin nasi la raufur rahimun, la raufur rahim. Persis redaksinya bil mu'minina raufur rahim di belakangnya. Nabi Muhammad SAW sedemikian santun, sedemikian sayang kepada umatnya. Maka pesannya, yuk kalau kita ngaku umatnya Nabi ya harus rauf sekaligus rahim gitu. Ya, jangan senangnya malah berantem mulu. Ngaku umatnya Nabi tapi senangnya berantem. Sementara nabinya raufun rahimun, pengasih, penyayang, penyantun, penyayang gitu. Nah ibu, itu bapak ibu mari amalkan 4 poin ini. Azizun alaihi ma'anittum, apa itu? Peduli, empati, simpati. Harisun alaikum, senangnya berbagi kebaikan kepada semua orang. Bil mu'minina raufur rahim, penyantun, termasuk diantaranya berehan, penyantun itu, dermawan. Rahim, begitu cinta dan kasih sayang kepada semua orang. Jadilah pribadi yang demikian, baru kita kemudian disebut sebagai umatnya Nabi, pengikut setianya baginda Nabi, yang insya Allah akan bersama dengan Nabi di akhiratnya. Amin rabbal alamin. Ala hadhihi kalimatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ayah ibu kita berada di masalah yang ke-18, bab ke-18 tentang khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, bagian yang kedua. Kemarin kita sudah mulai prolognya, bagian yang pertama tentang khutbah Idul Fitri Idul Adha ini. Yang dipersoalkan adalah tentang jumlah khutbahnya. Berapa jumlah khutbahnya kemarin kita belajar? 2. Hadisnya sama tapi pemahamannya berbeda. Satu saat kata Jabir bin Abdullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kali pertama di depan, setelah itu kemudian jalan ke belakang ke depan ibu-ibu. Khutbah yang, bagi orang yang khutbahnya 2 kali dalam Idul Adha maupun Idul Fitri, hadis tadi dijadikan sebagai dasar. Nabi itu khutbahnya 2 kali, pertama di depan, setelah itu kemudian jalan di belakang. Tapi bagi yang tidak mengamalkan 2 kali khutbah, itu 1 kali khutbahnya, cuma jalan aja nabinya ke belakang, itu kan nggak ada ceritanya Nabi memulai khutbah yang kedua, gitu. Dua-duanya berpegang pada hadis yang sama, tapi cara memaknainya berbeda. Sebentar, kayaknya kurang fokus dikit. Oke.
Baik, hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Ini ada yang menarik apa yang dibahas kemarin itu adalah khutbah keduanya Nabi di belakang di depan para ibu itu Nabi memperingatkan kaum ibu. Gimana tuh artinya? Ini wa dzakkarahunna faqala tasaddaqanna. Sedekahlah Bu gitu. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Sebab banyak di antara kalian, kebanyakan perempuan adalah menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Lalu ada seorang ibu yang bertanya, faqamat imra'atun min sitatin nisa, di tengah-tengah kaum perempuan itu ada yang bertanya, saf'aul khaddain, pipinya kehitaman, faqalat, ada cirinya gitu. Faqalat, lima ya Rasulullah. Protes Bu, enak aja kita jadi bahan bakarnya neraka, emang kenapa ya Rasul? Kata Nabi, ya Rasul, faqala li anna kunna tuksirna asyakah wa takfurna al-ashir. Jawabannya ibu bapak, ternyata kaum perempuan banyak menjadi kayu bakarnya neraka bukan karena maaf membuka auratnya, bukan karena zina. Kalau itu mah udah jelas gitu ya. Ada satu yang dicatat oleh Nabi ketika khutbah Id itu adalah sebab kalian banyak ngadu. Kebanyakan ngadu tuh aduh ujungnya gitu, mengaduh. Iya, apa namanya? Komplain. Apa bahasa lainnya? Ngeluh. Kebanyakan ngeluh, kebanyakan komplain. Halo, pokoknya ya Pak, kita kaum laki-laki paham dah. Dengerin aja Pak, dengerin aja. Emang begitu. Gitu. Lalu watakfurna al-ashir, banyak ngeluh, banyak ngadu, banyak komplain gitu. Watakfurna al-ashir, tidak bisa bersyukur atas pemberian suaminya. Takfurna itu kufur. Al-ashir itu adalah yang menemani hidupnya siapa? Suaminya. Kufur kepada suaminya maksudnya kalau kufur itu dalam pengertian lawannya syukur. Tidak pandai bersyukur atas pemberian suaminya. Halo. Bu, halo. Terutama ibu-ibu muda ya. Halo, suami ibu tuh sangat diinginkan oleh perempuan lain. Banyak banget yang menginginkan suami ibu. Tapi ibu yang memiliki suami itu seringkali nggak pandai bersyukur, berterima kasih dapat suami yang begitu baik, soleh, kaya, ganteng gitu. Halo. Kalau pengen buktiin gampang, lepas aja suaminya, udah sono cari yang lain. Oh itu alhamdulillah. Lagi nggak diperintah aja udah nyari yang lain. Ya Bu, jadi itu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi banyak perempuan yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Gara-gara ini menjadi hatabu jahannam, menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Nauzubillah ya Bu. Nah, oke, ada pesannya kalau begitu jangan yang seperti inilah. Ibu pilih yang menjadi perempuan yang tidak seperti ini. Jangan kebanyakan ngadu, komplain, apa tadi? Ngeluh. Ngeluh gitu. Pokoknya enggak ada baik-baiknya. Ngeluh. Ya kan Pak, Bu. Ya, Bapak kita ngerasakan ya. Apa namanya tuh? Hujan setahun kalah sama kemarau sehari gitu, apa namanya istilahnya tuh? Kemarau setahun kebalik ya. Kemarau setahun terus habis ya, hapus gara-gara hujan sehari. Kalau kita punya suami nih, suami punya salah sekali aja 20 tahun masih diundat-undat. Dulu ayah begini begitu, padahal 20 tahun yang lalu. Gitu ya Pak ya. Halo Bu, gara-gara ini kemudian penyebabnya banyak perempuan menjadi hatabu jahannam. Alhamdulillah ya. Ustaz, tapi saya nggak begitu. Alhamdulillah kalau begitu bukan yang dimaksud sama Nabi gitu. Halo, kira-kira masih relevan nggak Pak sekarang Pak? Banget deh. Emang gitu kodratnya gitu. Di hadis yang lain agak Bu, hadisnya hadis sahih Imam Bukhari. Istausu bin nisa'i khairon. Nasihati perempuan itu sebaik-baiknya. Fa innahunna khuliqna min dila', sebab kaum perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awajal gitu. Yang paling bengkok adalah yang paling bawahnya. Maksudnya apa sih ini? Ayah ibu, ini hadis diterjemahkan tekstual sama sebagian orang gitu.
Perempuan istri diciptakan dari tulang rusuk suaminya gitu. Sebenarnya itu bahasa kiasan. Ya kali diciptakan dari tulang rusuk kita ya Pak. Halo? Kan tulang rusuk kita yang patah satu ya. Kalau istrinya 4 patahin semua dong. Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasannya disambung dengan hadis yang barusannya di hadis yang sama gitu, bahwa tulang rusuk itu memang bengkok cenderungannya. Kalau dilurusin, apalagi dipaksa patah gitu. Nah kata dia dengerin aja Pak. Kalau istri ngeluh gitu, istri komplain, udah dengerin aja. Itu ada pesannya Pak. Mohon maaf ini Ibu bukan berarti Nabi mendiskreditkan perempuan, tapi Nabi membaca fenomena sosial. Dari zaman baheula 15 abad yang lalu sampai hari ini ada sebagian perempuan yang modelannya begini Pak. Emang susah diluruskan gitu. Ya, Ibu gak usah komplain. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah, berarti bukan ini ya, bukan yang dimaksud. Tenang aja. Kan tidak semuanya, Nabi tidak mengatakan semua perempuan begitu, enggak. Kebanyakan perempuan, cuma minimum mayoritas. Kebanyakan itu berarti 51%. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada, alhamdulillah. Istrinya istri kita soleh-solehah banget kan ya. Enggak ada yang modelannya begini, enggak ada. Jadi sono jauh. Cuma kalau pindah ke sini. Baik. Oke, ini hadisnya. Nah, hadisnya sahih ya, Bu ya. Hadisnya sahih adalah sahih Imam Bukhari maupun Muslim. Ada lagi, Bu, Pak. Ayat hadis ini adalah menasihati perempuan untuk bersedekah tadi. Ada lagi. Lalu setelah itu qala faja'alna yatasaddaqna min hulliyihinna yulqina fi thawbi Bilal min aqridatihinna wa khawatimihinna. Setelah itu kemudian para perempuan itu bersedekah, dilemparkan di bajunya Bilal bin Rabah jadi kantong amalnya gitu ya. Nah kalau besok Idul Adha Idul Fitri di lapangan kemudian bawa sejadah gitu sorban untuk itu amalia Nabi. Boleh nggak pakai kotak Ustaz? Ya nggak apa-apa, itu mah teknis kok. Tapi pakai sorban juga boleh. Cuma kalau kotak biasanya yang lewat kotaknya doang ya kan. Yang masuk dikit Pak. Beda hasilnya kalau kemudian yang dialir yang dikelilingin adalah sorban. Kalau Nabi kalau sahabat perempuannya Nabi ini min aqrat hulihin itu adalah perhiasan. Aqratitihinna anting-anting, khawatimihinna cincin. Anting-antingnya, cincinnya yang disedekahin. Wih, itu berapa gram tuh udah. Ya kan? Jadi banyak banget. Baik, ini hadisnya, jelas hadisnya. Ya cuma memahami hadis ini ulama kemudian berbeda pendapat tadi. Ada yang bilang ini satu rangkaian khutbah. Tapi yang lainnya mengatakan bukan, ini berarti menunjukkan 2 khutbah. Khutbah pertama di depan, khutbah yang kedua di belakang. Kalau begitu ada catatan lain. Kalau begitu khutbah boleh dong berpindah tempat. Boleh. Ya seperti Nabi khutbahnya di belakang. Tapi ada hikmah lain. Nabi khutbah ke belakang karena pengen mendekati kaum perempuan, memang ada tujuan khusus. Baik. Kalau kita mengikuti pada ulama ahli fikih, maka rujukannya ketemu. Misalnya qala asy-Syafi'i akhbarana Ibrahim bin Muhammad qala haddatsani Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah an Ibrahim an Abdullah bin Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah, ujungnya Abdullah bin Utsbah. Qala as-sunnah ayakhtufa al-imamu fil idain khutbataini. Kata Abdullah bin Utbah meriwayatkan bahwa sesuai dengan sunnah adalah khutbahnya itu 2 kali dalam sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yafsilu bainahuma bijulusin, seperti sholat Jumat khutbahnya dipisahkan dengan julus, duduk sesaat gitu untuk khutbah yang kedua. Nah ini sumbernya dari mana? Abdullah bin Utbah. Ayah ibu saya penasaran siapa sih Abdullah bin Utbah? Ini kemarin kita belum bahas nih. Abdullah bin Utbah itu ternyata adalah tabi'in. Siapa anaknya siapa? Anaknya Ubaidillah bin Abdullah an Ibrahim bin Abdullah an Ubaidillah.
An Ubaidillah. Ubaidillah itu siapa? Ubaidillahnya bukan Yaman, bukan, enggak ada urusan dengan Yaman ini mah. Ubaidillah Abdullah bin Utbah, anaknya Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah adiknya Abdullah bin Mas'ud. Bapak Mas'ud punya anak, kakaknya namanya Abdullah, adiknya Ubaidillah. Ubaid itu tasghir, Pak, pengecilan. Abdullah kakaknya, Ubaid Abdullah kecil. Orang Arab biasa. Abu Lahab punya anak, kakaknya namanya Utsbah, adiknya Utaibah. Kakaknya Abdullah, adiknya Ubaidillah. Gitu. Ya, tasghir namanya tasghir. Ahmar Humairah, kemerah-merahan, gitu ya. Misalnya tasghir lagi, Umar Umair, Utsman Utsaimin, itu tasghir namanya tuh ya. Kecil. Hirrah kucing, barusan tadi kucingnya barusan. Hirrah kucing kalau udah gede. Kalau kucing kecil Hurairah, Abu Hurairah, itu kucing kecil maknanya ya. Ubaidillah jadi adiknya Abdullah kecil. Oke. Siapa bapaknya tadi? Mas'ud. Mas'ud punya anak namanya Abdullah, sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Punya adik namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya adalah Abdullah bin Utbah. Sudah. Abdullah bin Utbah, anak namanya Utbah. Ubaidillah punya anak Utbah. Utbah dikasih nama Abdullah. Orang mah biasa anak namanya muter-muter aja. Abdullah lagi, Muhammad lagi, Ahmad lagi gitu. Gitu. Jadi siapa cucunya Abdullah bin Mas'ud. Ya kan? Cucu apa cicit? Cicit ya, cicitnya Abdullah bin Mas'ud. Kok cicit? Mas'ud, cicitnya Mas'ud, Ubaidillah, Utbah. Abdullah, iya betul. Utbah, Abdullah punya bapak Utbah punya bapak namanya Ubaidillah punya bapak namanya Mas'ud. Kan? Iya. Anak, cucu, cicit betul ya? Belum canggah belum? Cicit Pak. Oke. Nah, meskipun cicit itu levelnya level tabi'in. Tabi'in itu gurunya adalah para sahabat. Murid-muridnya para sahabat adalah tabi'in. Oke. Jadi Abdullah bin Utbah itu adalah cicitnya Mas'ud, adalah levelnya tabi'in. Beliau menceritakan bahwa as-sunnah ayyaktuba al-imamu fil idain khutbatain. Beliau menceritakan tentang apa yang disaksikannya. Para sahabat itu kalau khutbah Id 2 kali. Siapa yang cerita? Tabi'in. Tabi'in masuk kepada generasi salaf enggak? Jelas. Nabi dan para sahabat, tabi'in, bahkan sampai dengan tabi'in. Jadi ini persaksian tabi'in atas amalia sahabat. Amalia sahabat kira-kira dasarnya dari mana? Rasul. Nggak mungkin para sahabat ngarang-ngarang sendiri gitu. Ya Pak, Bu. Jadi hadis ini hadis fi'linya para sahabat yang dikisahkan oleh tabi'in gitu. Qala Asy-Syafi'i wa kadzalika khutbatul istisqa wa khutbatul kusuf wa khutbatul hajj wa kullu khutbatin jama'atin. Semua khutbah minta hujan, istisqa, khutbah kusuf, kemarin itu gerhana bulan tengah malam itu kan sampai jam 3 pagi. Kemudian khutbah haji di mana? Di Arafah. Itu ya sama dengan khutbah Jumat 2 kali masing-masing. Ini sumbernya dari mana? Dari tabi'in. Yang menolak 2 khutbah itu gimana? Itu kan tabi'in, bukan nabi. Mana nabinya? Nah, gitu. Nabinya yang tadi di atas itu, cuma kan multi interpretasi. Bisa dimaknai 2 kan. Yang menggunakan itu sebagai alasan untuk 2 khutbah ya benar, karena nabinya khutbah pertama di depan, khutbah yang kedua di belakang gitu. Tapi yang menyatakan bahwa itu khutbah sekali satu rangkaian juga benar, karena memang tidak ada definitif redaksinya Nabi memutus khutbahnya duduk kemudian khutbah lagi gitu. Sementara kan orang seperti ini biasa memang mintanya selalu yang eksak gitu.
ya kan, sesuai dengan redaksinya. Nah, tapi kita paham bahwa perilaku sahabat yang direkam oleh tabi'in adalah sebuah kebenaran sejarah, fakta empiris gitu pada masanya. Itu sebab kemudian kita ikuti. Baik, Bapak, ketika tidak ada hadis yang lebih definitif jelas bagaimana khutbahnya Nabi itu, bagaimana apakah dipisah dengan duduk dan seterusnya, maka kita mencari rujukan berikutnya. Kan bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah kan, tapi ada ijma' sahabat. Ijma' sahabat yang disaksikan oleh Abdullah bin Utbah adalah mereka tuh kalau khutbah Id 2 kali. Itu seakan-akan adalah ijma' sahabat kan. Clear ya Pak? Yang ketiga, yang keempat, kias. Kiasnya kemana? Kiasnya kepada khutbah yang lain. Khutbah apa itu? Khutbah Jumat 2 kali juga. Jadi ketemu dengan ijma' ya ketemu, dengan kias ya ketemu gitu. Itu ya Pak. Jadi kenapa kita mengamalkan 2 kali khutbah? Oh, ada ijma'nya, ada kiasnya. Kalaupun hadisnya diperselisihkan. Oke, ini Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana dengan imam yang 4? Pendapat imam mazhab yang 4, tusannu indal jumhur. Menurut jumhurul ulama, tusannu sunnah, disunnahkan. Kalau sunnah itu berarti relevan dengan Nabi SAW. Wa tundabu atau dianjurkan, sekurang-kurangnya nadab, dianjurkan. Sekurang-kurangnya kalaupun tidak sunnah, dianjurkan. Indal Malikiyah, menurut Imam Maliki, khutbatani lil Id, untuk berkhutbah 2 kali. Ka khutbayatayil Jum'ah, seperti khutbah Jum'ah. Fil arkan wa syurut wa sunan wal makruhat, baik rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya, yang makruhnya. Dilakukannya bedanya di sini ba'da sholatil Id khilafan lil Jum'ah, bedanya khutbahnya kalau salat Id setelah sholat, kalau Jumat sebelum sholat. Bila khilaf bainal muslimin, kata mazhab 4, tidak ada perbedaan menurut imam mazhab yang 4. Siapa itu? Berarti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambaliyah, 4-4-nya 2 kali khutbah. Lah sekarang kok cuma ada yang tidak 2 kali khutbah, cuma 1. Oh, berarti tidak mengikuti 4 mazhab ini. Oke, bikin mazhab sendiri. Tidak mengikuti imam mazhab yang 4, Pak. Apa itu? Mereka yang al-mazhabiyah, kalau bahasanya siapa? Yang tidak mau berpegang pada mazhab. Oh, kami ini merdeka, tidak mau bermazhab pada satu mazhab yang 4 gitu. Pokoknya kalau sunnah Al-Quran sunnah, Al-Quran sunnah. Kalau Al-Quran sunnahnya ada, ya udah kita mengikuti. Yang seperti itu. Kalau kita mengikuti mazhab yang 4, ahlu sunnah wal jamaah namanya, ya ngikut mazhab yang 4. Mereka menyatakan sunnah atau sekurang-kurangnya dianjurkan. Gitu. Bagaimana pendapat Syekh Utsaimin? Nah, hari ini kita tuntaskan soal ini. Kata Syekh Utsaimin bagaimana? As-su'al. Syekh Utsaimin kita tahu adalah guru-gurunya ulama Salafi Wahabi Saudi, muridnya Abdul Aziz bin Baz, penerusnya Abdul Aziz bin Baz. Ketua Dewan Fatwa gitu, ketua MUI lah kalau di Indonesia gitu. Beliau ditanya, as-su'al ma hiya sunnah fi khutbatil Id? Syekh, gimana yang sesuai sunnah khutbah Id itu? Hal hiya khutbatani am wahidah? Sekali khutbah atau 2 kali? Narju at-tafsil fi dzalika. Tolong dirinci. Jawaban syekhnya adalah, Syekh Ibnu Utsaiminnya adalah al-masyhur indal ulama minal Hanabilah. Beliau merujuk ulama Hambali. Menurut pendapatnya ulama Hambali, annaha khutbatani. Khutbatul Id al-ula wa tsaniyah. Ya, 2 kali khutbah menurut Hambaliyah. Kalau kita mengikuti mazhab Hambali itu mazhab resminya Saudi, Pak. Sampai hari ini ikutannya adalah mazhab Hambali. Ibnu Hanbal sendiri adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Hambali, khutbah Id itu 2 kali. Khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Tapi kata beliau, walau yaqtasarul insan ala wahidah biduni ihdasi fitnah. Kalau orang memendekkan khutbahnya sekali saja, tapi dengan catatan biduni ihdasi fitnatin, tanpa memunculkan masalah. Fitnah di sini bukan tuduhan tanpa bukti, bukan. Membuat chaos gitu, membuat masalah di tengah masyarakat. Kalau sekali kemudian tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat, orang nggak protes gitu,
nggak terjadi kekacauan, fala ba'sa, nggak apa-apa sih, kata Ibnu Utsaimin. Fa in khafa min fitnatin bi ayyata fitan nas wa yusiru kullu wahid ya'rifu kull hikmah mas'alatin yadhhabu ilaiha fa huna yuqtasaru ala ma kana an-nas bi ya'tadunahu. Tapi kalau jadi masalah dengan cuma satu kali khutbah itu masyarakat berantem gitu ya, enggak sah ini salat Idnya, batal, ulang lagi, misalnya kayak gitu, ya udah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, fahuna yaktasiru ala makanan nasu ya'taduna. Ya sudah, kembalikan kepada adat masyarakat setempat, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau di masyarakat setempat biasanya 2 kali khutbah salat Idnya itu 2 kali. Jangan melisihi. Al-adah muhakkimah, adat itu bisa menjadi sumber hukum gitu. Apa bahasanya tuh? Adawah apa Kang? Menyelisihi khilaful adah adawah, khilaful adah adawah, menyelisihi kebiasaan masyarakat itu memancing permusuhan, nanti memancing konflik masyarakat. Pernah terjadi Pak? Pernah. Dulu di kampung halaman pernah ada seorang khotib itu dari kota Pak, dari kota biasa ya, beda gitu. Khutbah Id, kan dari Jakarta nih, keren ya kan, khutibnya dari Jakarta keren gitu. Khutbahnya sekali, langsung tutup, alhamdulillah rabbil alamin sallallahu ala Muhammad, turun gitu. Nah, bilang, protes Pak, jamaahnya langsung berdiri gitu, gak sah sekali lagi. Ya kan, ya, maaf mungkin kurang komunikasi dengan panitianya. Ya, kalau saya sederhana, lihat aja ada kursinya enggak. Kalau ada kursinya berarti di sini masyarakat ini 2 kali khutbahnya. Kalau tidak dikasih kursi, berarti cuma sekali. Gitu. Ya, tapi kalau saya tidak khawatir sanksi gitu, saya tanya sama panitianya. Di sini khutbahnya biasanya khutbah Id sekali apa 2 kali? 2 kali Ustaz gitu. Itu kursinya belum ada. Oh iya, lupa. Ternyata 2 kali khutbah tapi dia lupa masang kursi. Emang suruh duduk di mana? Gitu. Kejadian Pak, pernah kejadian. Saya tanya dulu gitu. Untungnya saya tanya. Coba kalau nanya Pak, pulang-pulang saya dimaki-maki orang gitu. Gak sah sholat Idnya. Gara-gara cuma sekali khutbah kan gitu. Ya kan, padahal panitia nggak menyediakan kursi kan, berarti nggak ada khutbah 2 kan gitu. Bu, kalau 1 kali aja sah, apalagi 2. Nah, gitu dah gitu. Gitu ya. Kalau sekali aja sah, apalagi 2 kali khutbahnya, gitu dah, gampang. Oke, ini pendapat Syekh Utsaimin sekalipun juga 2 kali khutbahnya. Baik. Nah, hari ini kita lanjutkan nih. Waktu kita lebih singkat sekarang ya, karena syuruknya 5:35 menit. Nah, setelah itu 15 tahun ditambahkan baru waktu halal sholat Pak ya. Jadi ya 5:50 deh baru kita boleh sholat ya, jangan sampai menjebak orang menjadi sholat di waktu haram gitu. Kita tambahkan sampai 5:50 paling enggak gitu ya. Tapi kalau ada diskusinya lebih panjang bisa sampai dengan jam 6. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana ya, ini persoalan berikutnya adalah yang kedua. Hari ini kita tuntaskan tentang takbir dalam khutbah. Kalau yang biasa kita amalkan, kalau kita pengikutnya Syafi'i, Imam Syafi'iyah gitu, selalu ada bedanya dengan khutbah Jumat itu Bapak Ibu. Kalau di khutbah Id ada takbir dulu di khutbah pertama, umum khutbah yang kedua. Jadi begitu naik panggung, assalamualaikum gitu, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dipendekin, kalau dipanjangin la ilaha illallah, berapa kali ya takbirnya? 9 kali takbir baru alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai baru kemudian khutbah. Oke, 9 kali takbir dulu. Di khutbah yang kedua takbir lagi. Sebelum memulai alhamdulillah gitu,
7 kali takbirnya. Itu bagaimana? Qala Asy-Syafi'i qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah an Ibrahim bin Abdullah an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Sama tokohnya. Siapa tadi? Abdullah bin Utbah. Oke. Bin Abdullah bin Utbah, betul ya? Abdullah putranya Utbah, putranya Ubaidillah, putranya Abdullah bin Mas'ud. Gitu ya? Oke. Sama rujukannya sama, tabi'in juga. Qala as-sunnah fit takbir. Di atas tadi beliau menjelaskan tabi'in ini menjelaskan 2 kali khutbah. Adapun takbirnya beliau jelaskan lagi, as-sunnah fit takbir yaumal adha wal fitr 'alal mimbar qabla al-khutbah ayyabtadi al-imam qabla ayyaktuba wa huwa qa'imun 'alal mimbari bi tis'i takbiratin tasra. Yang sesuai dengan sunnah adalah di khutbah pertama takbir sang imam, sang khatib takbir 9 kali berturut-turut. La yafsilu bainaha bikalam, tidak dipisahkan dengan kata-kata apapun. Berturut-turut khutbah sebelum khutbah dimulai berturut-turut membaca 9 kali takbir. Tadi prakteknya kita contohkan gitu ya. Karena ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Summa yakhtubu. Setelah itu kemudian berkhutbah. Khutbahnya khutbah pertama ini. Setelah itu kemudian silakan berkhutbah pertama. Summa yajlisu jilsatan. Kemudian setelah khutbah pertama duduk kayak sholat Jumat. Setelah itu summa yaqumu fil khutbati tsaniyah, kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua, fayaftatihuha bi sab'i takbiratin. Membuka khutbah kedua dengan 7 takbir tatsra berturut-turut yang tidak terpisahkan, la yafsilu bainaha bikalamin, tidak ada pemisah kata-kata apapun. Summa yaktubu, kemudian baru khutbah yang kedua sampai selesai. Lagi-lagi rujukannya adalah Abdullah bin Utbah, cicitnya Mas'ud. Berarti ponakannya Abdullah bin Mas'ud, ponakan cucu ya, ponakan cucu. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i mengutip Utbah, Abdullah bin Utbah, kalangan tabi'in. Dari mana 206? 206 Imam Syafi'i, kitabnya Al-Juz 1 halaman sekian. Baik, ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Ujungnya pendapat ulama mazhab bagaimana? Tadi kan juga pendapat ulama mazhab yang 4 ya. Wa indal jumhur yukabbiru fil khutbatil ula tis'a takbiratin mutawaliyah. Hendaknya seorang khatib bertakbir 9 kali di khutbah pertama berturut-turut tanpa dijeda oleh apapun. Wa fis tsaniyah yukabbiru fis tsaniyah bi sam'in mutawaliyatin aidan. Di khutbah kedua 7 kali takbir berturut-turut juga. 5 Marwa Sa'id bin Mansur an Ubaidillah bin Utbah. Sumbernya adalah sama, orang yang sama, Abdullah bin Utbah. Di sini salah ketik nih. An Abdullah bin Utbah, bukan Ubaidillah. Kalau Ubaidillah kan kakeknya. Abdullah bin Utbah bin Ubaidillah kan gitu. Bin Mas'ud gitu. Kana yukabbiru al-imam yaumayil 'aid qabla ay yaktuba tis'a takbiratin. Kata Abdullah bin Utbah, salah ketik. Abdullah bin Utbah dulu para sahabat tuh khutbah, sebelum khutbah di khutbah pertama baca 9 takbir. Wa fi tsaniyah sab'a takbirat. Yang khutbah yang kedua 7 kali takbir. Ini akhir dari perjalanan kita di bab ke-18 tentang Idul Fitri dan Idul Adha. 1, jumlah khutbahnya 2 kali. Yang kedua, khutbah pertama baca 9 kali takbir sebelum khutbah. Khutbah kedua 7 kali takbir sebelum khutbah. Menurut jumhurul ulama dari 4 mazhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hambaliyah, semuanya sepakat soal itu. Itu Bapak Ibu pelajaran kita. Besok sudah ketemu lagi dengan yang ke-19, sholat di masjid yang ada kuburannya bagaimana. Oke, baik, kita tuntaskan. Silakan, ada yang disampaikan, barangkali ditanyakan tentang khutbah
dan sholat Idul Adha dan itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah ya. Sedangkan Idul Fitri itu sebelum khutbah ya. Ya. Kalau Jumat kan sesudah. Ya. Kenapa kok khutbah Jumat sebelum sholat? Kalau khutbah Id setelah sholat. Itu ya Pak. Baik Bapak rahmatullah, apa hikmahnya? Bapak dan Ibu, khutbah Jumat memang berbeda status hukumnya dengan khutbah Id. Kalau khutbah Jumat itu maqamu raka'atani minadz zuhur, menempati posisi 2 rakaat salat zuhur. Di hari lain selain Jumat, salat zuhur kita berapa rakaat? 4 rakaat. Salat Jumat berapa rakaat? 2. Yang 2 kemana tuh? Hilang? Enggak. Diganti sama 2 kali khutbah. Itu sebab maka kalau khutbah Jumat sekali batal. Sebab sama dengan sholat zuhur 3 rakaat. Belum sempurna. Dengan sengaja ya Pak maksudnya ya. Kalau lupa lain lagi urusannya kan, namanya orang lupa kan gitu. Tinggal diingetin aja gitu. Kalau khutbah Jumat sekali batal. Sebab dia menempati 2 rakaat sholat zuhur. Oke. Bedanya dengan Idul Fitri dan Idul Adha adalah khutbah di Idul Fitri Idul Adha itu pelengkap penyempurna, bukan rukun. Artinya apa? Artinya Bapak bisa sholat Id sendirian nggak ada khutbah, boleh. Bapak dalam perjalanan kejebak macet kemarin mau misalnya kan ya pulang kampung gitu, saya sholat Id nggak ya di jalan ini gimana? Kalau sholat Id siapa yang khutbah? Enggak, boleh sholat Id mah. Sholat sendirian juga nggak apa-apa gitu, apa namanya, tanpa khutbah dong berarti nggak apa-apa tanpa khutbah. Sama dengan Bapak begitu gerhana gitu ya, misalnya gitu ngajak orang sholat, yuk sholat gerhana jam 3 pagi capek males gitu. Bapak sholat sendiri boleh nggak? Boleh. Siapa yang khutbah? Nggak ada yang khutbah, nggak apa-apa. Dalam konteks itu khutbah tidak mengikatnya sholat yang sunnah, bukan sholat Jumat gitu Pak. Jadi beda status hukum. Oke. Nah karena beda status hukum, maka kemudian agama itu begitu santun Pak, memahami konteks sosial masyarakat gitu. Kalau khutbah Jumat didahulukan, jangan sampai ada orang sholat Jumat tapi nggak ikut khutbah, sebab batal sholatnya. Nah gitu. Nah itu ngopi ngerokok gitu. Padahal dia punya kesempatan yang leluasa sebenarnya gitu ya gitu. Kan ya, Bapak bisa bayangkan kalau ikut khutbah, ikut dengerin khutbah, tapi ngobrol aja udah fala yatakallama ahadukum wa man yatakallam faqad lagho, sia-sia gitu. Apalagi sengaja ngerokok di luar ngudut ngopi gitu kan, ntar masih lama setengah jam lumayan. Orang ikut khutbah tapi ngobrol aja batal, apalagi sengaja keluar dari barisan, keluar dari khutbah. Itu bedanya dengan khutbah Id. Ya Pak. Kalau khutbah Id, agama itu tadi sangat-sangat santun, sangat memahami konteks masyarakat. Bisa jadi orang ada kebelet macam-macam urusan gitu ya. Apalagi kita dalam perjalanan misalnya kan, begitu saya ikut sholatnya aja. Begitu sholat langsung hilang gitu, langsung kabur biar nggak kabur kena macet misalnya. Itu masih diperkenankan karena sifatnya bukan rukun. Nggak batal sholat Idnya gara-gara Bapak tidak ikut khutbah gitu. Artinya ketika khotib sudah birahi, tidak ada sholat qobliyah ya, artinya nggak boleh ya. Ketika dia ceramah, naik mimbar, terus ada yang sholat sunnah. Oke. Pertama tidak ada sholat sunnah qobliyah Id. Di mana? Jumatan. Oh beda kalau Jumat. Jumat itu udah naik, sholat sunnah yang terlambat itu. Oke. Enggak, kalau sholat Jumat beda. Karena ada ketentuan hukum lain. Nabi ada
menghukumi hukum yang spesial. Datang seseorang gitu, Nabi sedang khutbah gitu, langsung duduk dia. Fulan, kamu udah sholat belum? Belum ya Rasul, sholat dulu. Boleh, karena memang ada ketentuan lain, ada pengecualian yang Nabi sendiri yang mencontohkan, gitu Pak. Gitu ya. Jadi untuk khutbah Jumat memang maqam raka'atani minaz zuhur. Dalam konteks nggak boleh dihilangkan. Misalnya nih Masjid An-Nas ini bikin ide baru nih. Kalau di An-Nas mah nggak apa-apa, aman kali ya. Misalnya di kantor Pak, Bapak Ibu sekalian, karena waktu istirahat kita pendek setengah jam aja, jadi khutbahnya di masjid ini kita tiadakan, sholat Jumatnya aja. Yang itu yang dimaksud ya, yang nggak boleh itu. Ya, itu dipangkas, nggak ada khutbahnya sama sekali, batal sholat Jumatnya, gitu ya kan. Nah kalau yang barusan tadi khutbahnya tetap ada, cuma Bapak terlambat, kemudian Bapak sholat dulu nggak? Sholat dulu, karena memang ada perintah Nabi yang lain, hukum yang lain. Nah kalau Id tidak ada qobliyah Id. Oke. Bagaimana dengan tahiyat masjid? Kata Syekh Utsaimin, tahiyat masjid di lapangan boleh, sebab lapangan saat itu menjadi masjid. Kata gurunya Syekh Utsaimin, ini guru dan murid beda Pak. Kata Abdul Aziz bin Baz, nggak ada dalilnya sholat sunnah lapangan. Karena bukan masjid. Jadi kalau Bapak berpegang nggak ada sholat sunnah sebelum Id, itu berarti Bapak ikut Abdul Aziz bin Baz. Gitu. Tapi kalau Bapak nggak apa-apa sholat sunnah sebelum sholat Id gitu, sholat tahiyat masjid gitu ya, itu mengikuti pendapatnya Syekh Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin mengatakan pada konteks sholat Id lapangan tadi menjadi masjid. Apa buktinya? Orang yang sedang haid nggak boleh ada di situ. Berarti masjid dong. Saat itu ya berlaku hukum masjid kalau begitu. Karena berlaku hukum masjid maka Bapak boleh sholat sunnah tahiyat masjid di lapangan gitu. Bukan sholat sunnah lapangan. Sholat sunnah tahiyat lapangan bukan. Tapi bukan qobliyah juga. Namanya sholat tahiyat masjid di lapangan. Masjidnya tempat sujud dalam pengertian gitu. Kembali tadi soal itunya dengan khutbahnya, jadi beda posisi memang. Beda, yang kalau khutbah Jumat itu rukun, kalau Id bukan rukun. Kalau khutbah Jumat sengaja dihilangkan, batal khutbah Jumatnya. Kalau sholat Id dihilangkan sekalipun tidak batal sholat Idnya, gitu, karena beda statusnya. Cuma ini kalau tidak bijak disampaikan ke masyarakat, ke jamaah, Bapak Ibu sekalian, karena sholat Id itu yang menjadi rukun adalah sholat Idnya saja, jadi Bapak Ibu boleh diperkenankan setelah sholat Id pulang duluan, nggak apa-apa. Wah, habis Pak. Ya nggak gitu juga kali gitu. Kita tahu status hukumnya, tapi bukan berarti kemudian silahkan pulang. Ya kalau begitu mah ya habis udah gitu. Ya, tapi di situ justru letak hebatnya agama tuh Pak. Itu juga sebabnya kenapa khutbah sholat Jumat itu didahulukan sebelum sholat, agar kemudian orang terjaga ikut khutbah, ya kan? Nah, itu juga sebabnya kenapa sholat itu khutbahnya di belakang, untuk mengakomodir yang nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa force majeure gitu kan, kebelet atau misalnya ditunggu udah mau berangkat jamnya misalnya gitu, Bapak pakai kendaraan umum ya, pesawat atau kereta gitu kan. Ini kalau ikut khutbah nggak terlambat misalnya, itu masih ada. Mungkin waktunya nggak ditentukan kalau Id ya. Kalau Jumat kan ditentukan. Salat Id ditentukan waktunya Pak, waktu duha. Iya. Waktu duha. Waktu duha. Waktu duha. Sebelum waktu duha nggak boleh. Lewat waktu duha juga udah lewat waktunya. Jadi sholat Id setelah zuhur nggak ada. Ada, ditentukan juga waktunya. Cuma intervalnya memang agak panjang gitu. Kenapa 6:30 Ustaz di sini? Ya biar adem, masa jam 10. itu bijaksananya kita beragama Pak. Jadi bukan semata-mata soal hukum, tapi bagaimana juga konteks masyarakatnya gitu. Kalau jam 10 orang lagi pada nanggung-nanggungnya lagi makan ketupat sayur. Disuruh sholat Id ya kan. Jadi itu luar biasa Pak. Agama itu begitu saja. Ditentukan betul ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, semakin jelas saya. Oke, cukup.
Sampai di sini udah keruyukan Pak ya. Alhamdulillah pas banget waktunya. Kita sudah melewati waktu haram. Di masjid lain misalnya Puri Bali itu bagus tuh. Dikasih waktu stopwatchnya itu bukan waktu syuruk, tapi waktu sholat duha. Kalau waktu syuruk itu bisa menjebak orang. Syuruk itu kan artinya terbit Pak. Saat terbit matahari sebenarnya kita haram sholat loh. Sama dengan 3 tempat ya. Satu terbitnya matahari, yang kedua mancar tengah-tengah gitu jam 12 teng. Lagi lurus-lurusnya matahari nggak ada bayangan, itu haram sholat loh. Pas banget lagi nggak ada bayangan. Yang ketiganya saat maghrib, pas huruf banget, pas nutupnya matahari itu juga haram sholat. Ada waktu. Jadi maghrib itu setelah huruf, bukan pas lagi huruf. Zuhur itu setelah lengser, bukan pas mancer. Aqimis sholata liduluki syamsi, mataharinya bergeser. Oke, bukan saat mancer. Begitu juga waktu duha itu bukan pas banget lagi matahari terbit. Sebab kalau matahari terbit kita sholat seakan-akan kayak Sinto menyembah matahari gitu. Asumsinya begitu. Nah, maka harus ada jeda waktu antara syuruk dengan waktu sholat duha awal waktu yang disebut sebagai sholat isyraq tadi. Berapa jarak waktunya? 15 menit yang normal. Pendapat yang masyhur 15 menit. Jadi kalau sekarang 35 tambahkan 15 menit itu pas 5:50 persis. Ini waktu halal. Bukan, syuruknya 5:35 terbitnya matahari. Ditambah 15 menit waktu halal salat, waktu duha. Waktu duha awal waktu. Betul. 35 ditambah 15 50 pas banget. 5:50 itu pas waktu halal salat. Nah, di masjid lain timernya itu adalah bukan waktu syuruk tapi waktu duha. Jadi orang tidak terjebak. Saya diprotes mulu, Ustaz, kelewat waktu syuruknya. Aduh, orang nggak paham nih. Waktu syuruk waktu haram sholat. Jadi kalau jam 6 masih waktu syuruk bukan Ustaz gitu. Waktu syuruk waktu terbit, Pak, waktu terbit. Yang boleh itu waktu duha. Waktu duhanya 5:50. Ya pas banget sekarang waktu duhanya sudah masuk. Duha awal waktu namanya syuruk dengan rangkaian kita sholat jamaah di sini, zikir, ngaji dan seterusnya baru semuanya. Baik, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu hikmah terbaik pada hari ini. Termasuk syuruknya adalah itu hadisnya Imam Tirmidzi, derajatnya hasan. Pahalanya pahala haji dan umroh. Tamah. Haji 50 juta, umroh 30 juta gitu. Tapi kita bisa lakukan gratis. Setelah ngaji ini kita kemudian salat isyraq 2 rakaat. Ya, mudah-mudahan pahala yang haji dan umrah kita dapatkan ya. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam habibina syafi'ana maulana Muhammad wa sallim ala ta'ala alhamdulillah syakirin hamdan yuafi ni'amahu kaf mazid rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampuni segala khilaf alfa dosa kami dan seluruh orang beriman ya Allah, saudara kami ya Allah. Jangan sisakan kebencian, kedengkian sekecil apapun, sedikit apapun ya Allah di hati kami ya Allah terhadap mereka sama saudara beriman ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma irhamna ya muallif alif baina qulubina. Ya Allah yang Maha melembutkan, melunakkan hati ya Allah, lembutkan, lunakkan hati kami semua ya Allah, sehingga kami ya Allah dapat menerima perbedaan di tengah kami ya Allah. Tetap dalam kondisi ya Allah membangun kepersaudaraan di antara kami semakin kuat semakin erat ya Allah, sehingga kami bisa ya Allah bekerja sama untuk membangun masjid kami, masyarakat, bangsa, negara kami menjadi pejuang agama kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.